kita tinggikan, kita muliakan Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, bersukacita jika saat ini kita bisa bertemu untuk bersama beribadah dalam rangka menghayati kasih Tuhan melalui perjamuan kudus sedunia dan penutupan bulan keluarga 2024. Sungguh bahwa berkat Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian tak terbatas. Musim berlalu
pujian kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita dari sisi kehidupan jasmani kita, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan rohani kita, sehingga lengkaplah apa yang sudah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan bersama mendengarkan pemeliharaan Tuhan melalui sisi kerohanian kita yang mendasari akan setiap perbuatan kita sehari-hari. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum kasih ini adalah pemeliharaan Tuhan dari sisi rohani kita. Agar ketika Tuhan memberikan hukumnya ini, kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita senantiasa bisa menjaga akan anugerah yang diberikan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tetapi ketika kita mau jujur dan kita mau menengok kehidupan yang sudah kita lewati, kita ternyata belum bisa mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan ini dengan sempurna. Masih ada dosa, cacat celah kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kita melalui pujian seperti yang Kau ingini. Kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kasih dan pengampunannya, sehingga kita dipulihkan dari dosa dan kesalahan kita, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
dan kita letakkan hidup kita di mezbah Tuhan dengan mohon pengampunan akan setiap dosa kesalahan kita, dan kita percaya Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang senantiasa menyatakan kemurahan. Kita akan ulang pujian kita bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari serukan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan, demikian ketika kita menyesal di hadapan Tuhan, mohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan mendengarkan seruan kita, karena pada saat ini berita anugerah diberikannya dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bersyukur apa yang sudah kita minta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikannya, sehingga tidak ada lagi penghalang akan berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita karena dosa. Mari bersama kita wujudkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih dan penyertaan yang senantiasa boleh kami alami, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, Engkau memanggil kami, dan kami menerima setiap panggilan Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami bertelut di hadapan Tuhan bersama-sama di dalam peribadahan ini. Bersyukur juga ketika kami menyadari akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau juga sudah mengampuni kami, sehingga tidak ada lagi dosa yang menghalangi akan kasih karunia dan berkat-Mu bagi kami.
Sehingga pada saat ini perkenankan kami bersama menaikkan doa permohonan kami, baik doa secara pribadi yang diungkapkan oleh jemaat-Mu ataupun doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke gereja ini. Tuhan juga akan menyertainya sehingga boleh sampai di gereja ini dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Namun kami teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa datang ke gereja mengikuti peribadahan dikarenakan sakit. Ataupun saudara-saudara kami yang tetap bisa beribadah sekalipun dalam kondisi fisik yang baru tidak enak, kondisi fisik yang baru lemah atau sakit. Kami percaya ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit tidak pernah Engkau tinggalkan, tetapi Engkau melawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau yang menjadi sumber kesembuhan kami. Engkau akan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami akan dipulihkan dan disembuhkan. Sehingga di lain kesempatan akan berkumpul bersama dengan umat Tuhan untuk bersama beribadah dan berbakti. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai peristiwa ataupun masalah hidup mereka. Kami percaya Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Tuhan melawat dengan kekuatan dan pengharapan yang baru, sehingga saudara-saudara kami tetap mampu melihat terang di dalam Tuhan. Demikian juga solusi yang Tuhan sediakan atas setiap permasalahan hidup mereka. Sehingga ketika mereka mampu melewati setiap masalah hidup, itu menjadi kesaksian yang baik bagi mereka untuk mewartakan akan kuasa dan pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para sesepuh kami yang mengalami kelemahan bahkan keletihan fisik. Kami mohonkan berkat dan pertolongan Tuhan, baik sesepuh kami yang saat ini masih bisa beribadah, karena begitu rindunya mereka ingin selalu bertemu dengan Tuhan, ataupun para sepuh kami yang karena kelemahan fisik lalu tidak bisa setiap kali beribadah atau bersekutu. Kami percaya bahwa di dalam kelemahan fisik para sesepuh kami, iman dan percaya mereka senantiasa Tuhan kuatkan dan teguhkan, sehingga para sepuh kami tetap memandang Tuhan di dalam kemuliaan dan berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami senantiasa mohon panjang usia, kekuatan, kesehatan dan kebaikan. Kasih Tuhan selalu dinyatakan melalui perhatian kepedulian yang diberikan oleh anak-anak cucu mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dikarenakan berbagai macam keadaan, bahkan sandungan, mereka akan menjauh dari hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mengetuk hatinya kembali melalui panggilan Roh Kudus, sehingga saudara-saudara kami akan rindu untuk kembali bersekutu bersama dengan umat Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan. Karena ketika jauh dari Tuhan, maka kehidupan kami tidak menerima sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ketika kami senantiasa dekat dengan Tuhan, maka apapun yang menjadi sandungan dan masalah hidup kami, kami senantiasa beroleh ketenangan, kebaikan dan kedamaian. Kami mempercayakan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah lulus, menata masa depan mereka, anak-anak kami yang sudah cukup usia, merindukan adanya pendamping hidup. Kami percayakan anak-anak kami ini di dalam naungan berkat dan kasih karunia Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Juga kami menyerahkan setiap keluarga. Tuhan senantiasa akan menaungi, mengurapi, menjauhkan dari setiap cobaan dan godaan. Setiap keluarga terbangun di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga keluarga hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera. Keluarga
menjadi milik Tuhan yang bersaksi akan setiap berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati untuk setiap pekerjaan keluarga, apapun itu pekerjaan kami. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kasih karunia dan anugerah, sehingga setiap pekerjaan itu Tuhan pakai menjadi sarana untuk memberikan berkat dan kecukupan untuk setiap keluarga Tuhan. Dan jika saat ini kami memasuki akhir atau penutupan bulan keluarga, biarlah selama 1 bulan kami mengikuti kegiatan bulan keluarga. Apapun itu kegiatan yang boleh kami ikuti, itu sungguh-sungguh menjadi dasar atau pondasi di dalam kami membangun kehidupan keluarga kami di dalam kasih seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja, komisi dan panitia yang di akhir tahun ini tentu merancang kegiatan mulai dari masa Advent sampai dengan Natal dan Tahun Baru. Tuhan juga senantiasa akan memberkati sehingga setiap kegiatan yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami kembali menghayati akan kasih dan karunia Tuhan atas hidup kami. Dan di dalam ibadah ini kami juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan kami, sehingga melalui sakramen perjamuan kami kembali menghayati akan makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu jauhkan ibadah ini dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan indah dan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dalam segala hal kita percaya Tuhan terus menyatakan kemurahan dan berkat-Nya. Sehingga mari kita terus bersyukur dengan mengumpulkan persembahan dengan kita iringi pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesus
tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau Allah pemelihara kami. Sungguh kami bersyukur atas setiap kasih dan berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga ucapan syukur kami pada saat ini bersama kami wujudkan. Di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini. Sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Untuk selanjutnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau akan membuka hati, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengar boleh kami renung resapkan atas hidup kami. Menjadi terang dan pegangan atas kehidupan kami. Untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beserta anak-anakku semua yang diberkati Tuhan, Shalom. Saat ini kita bersama sudah memasuki minggu akhir bulan keluarga, di mana selama 1 bulan kita boleh menghayati bagaimana membangun kehidupan keluarga dengan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan melalui tema supaya kamu saling mengasihi. Sudah saling mengasihi Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Jadi berhasil adanya bulan keluarga di tahun ini untuk sungguh-sungguh membangun, mendasari kehidupan keluarga kita di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun di khotbah penutupan bulan keluarga saat ini, seperti yang sudah ditetapkan oleh LPPS, kita akan membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni,
supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya siang dan malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah panggilah nama-nama kami. Panggilah nama-nama kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dilantik oleh MPR beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia melaksanakan tugasnya yang pertama. Apa yang menjadi tugas Presiden Republik Indonesia setelah dilantik? Tidak lain adalah memilih, menentukan badan-badan pembantunya atau yang disebut dengan kabinet. Sering kabinet yang dibentuk disebut dengan istilah kabinet merah putih. Hal ini dimulai dengan memanggil orang-orang tertentu yang menurut Presiden dianggap memiliki kapasitas yang baik untuk ditempatkan sebagai badan-badan pembantunya atau yang disebut dengan kabinet merah putih tersebut. Dan setelah mereka dipanggil, dimantapkan tentang niat dan maksud ataupun visi dan misi yang harus mereka lakukan, maka akhirnya ditetapkannya mereka menjadi kabinet merah putih. Dan akhirnya para menteri, wakil menteri dan lain sebagainya, termasuk badan-badan yang lain yang dibentuk, itu sudah dilantik. Sebanyak 109 orang, mungkin juga bisa lebih, dilantik oleh Presiden. Sehingga kalau kita hitung ternyata lebih banyak jumlah kabinet sekarang ini dibandingkan dengan yang lalu. Sehingga orang menyebut juga dengan istilah kabinet gemoy, kabinet gemuk, karena jumlah personel yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak jumlah menteri, wakil menteri, dan lain sebagainya itu, tentu mereka dipilih dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Sekalipun mereka disebut sebagai orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk membantu Presiden melaksanakan tugas-tugas di tengah kehidupan bangsa dan negara. Mereka juga berangkat dari berbagai macam situasi dan keadaan. Tidak semua kabinet yang terpilih itu berangkat dari keluarga yang utuh. Dan ternyata ada dipilih dan dipanggil seseorang yang berangkat dari kehidupan keluarga yang baru menghadapi problem. Yakni seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Dia diceraikan oleh suaminya. Namun sekalipun demikian, ibu yang ditinggalkan suaminya itu justru akhirnya dipilih oleh Presiden untuk menjadi seorang wakil menteri. Mengapa? Karena tentu seorang ibu tersebut sekalipun juga menghadapi berbagai macam kondisi hidup keluarga yang baru dirasakan sulit. Namun dia perlu ditopang, dia perlu diangkat, diterima sebagai seorang pribadi yang harus menerima hak yang sama dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop kita ini
juga disampaikan tentang seorang yang menganggap hidupnya atau dianggap oleh orang lain tidak berguna. Dia adalah penyandang disabilitas yang bernama Bartimeus. Dia buta sejak dia lahir. Tentunya dengan kondisi situasi seperti itu dia mengalami keadaan yang tidak mudah. Kalau boleh memilih, tentu Bartimeus ini ingin hidup normal seperti orang-orang yang lain. Tetapi dia tidak bisa memilih. Sehingga pada akhirnya dia hanya menerima situasi dan kondisi keterbatasan hidupnya, di mana dia tidak bisa melihat keindahan dunia. Dia tidak bisa memandang langit, dia tidak bisa memandang cakrawala, atau dia tidak bisa juga memandang wajah keluarganya, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Yang dia lihat hanya kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga sebagai seorang disabilitas tunanetra, apa yang dia harus bisa lakukan? Dia ingin bekerja seperti yang lain, tentu juga mengalami kesulitan, sehingga dia hanya menjadi seorang pengemis. Yang setiap harinya dia ada di pinggir jalan, duduk di sana, bersimpuh di sana untuk meminta belas kasih orang. Tentu dia juga berharap untuk dia bisa melihat kembali. Tetapi apakah mungkin? Ini yang menjadi pertanyaan dalam hati Bartimeus. Namun ketika Bartimeus ini mendengar nama Yesus, bahwa banyak orang memperbincangkan tentang kuasa Yesus, maka disitulah dia mulai ada titik pengharapan. Yang semula tidak memiliki pengharapan, ketika dia mendengar nama Yesus, bahwa nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan setiap orang yang mengalami sakit apapun, dia bersemangat kembali. Dia memiliki satu pengharapan supaya dia bisa melihat. Inilah satu hal yang menjadi permohonan Bartimeus, sehingga dia menunggu saat yang tepat, waktu yang tepat, ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di wilayah itu, maka dia akan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Yesus untuk mau menolongnya. Dan sungguh ketika Tuhan Yesus melewati daerah di mana Bartimeus itu setiap harinya meminta belas kasih orang, dia mendengar banyak orang mengikuti langkah Yesus, begitu ramai. Mungkin dia sempat bertanya, siapa yang sedang berjalan itu? Mengapa banyak orang mengikutinya? Lalu dia tahu kalau yang sedang diikuti oleh banyak orang itu adalah Tuhan Yesus. Maka inilah satu anugerah, di mana kesempatan inilah yang akan digunakan oleh Bartimeus dengan sebaik-baiknya untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Sehingga dia berteriak-teriak, sekalipun banyak orang menegurnya. Mengapa dia berteriak-teriak? Gak ada gunanya dia berteriak-teriak. Dia hanya sebagai seorang yang buta. Dia setiap harinya hanya meminta di situ. Mengapa dia berteriak-teriak? Sekalipun banyak orang menegur, namun Bartimeus ini tidak menyerah. Dia berusaha terus untuk berteriak, sampai dengan Tuhan Yesus ini mendengar teriakannya. Dan sungguh ketika Tuhan Yesus sudah menerima teriakan Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus meminta Bartimeus ini untuk dibawa di hadapannya. Panggillah dia. Tuhan Yesus mendengarkan seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu tentang maksud dari Bartimeus berteriak menyebut nama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat seberapa dalam kemauan, seberapa dalam iman percaya yang dimiliki oleh Bartimeus ini untuk memohon kesembuhan dari Tuhan. Maka Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku bisa melihat.
Bartimeus tidak meminta uang atau tidak meminta harta yang lain. Satu-satunya hal yang ia harapkan dan dia minta adalah supaya dia bisa melihat. Karena ini adalah hal yang utama di dalam kehidupan Bartimeus. Sehingga ketika Tuhan Yesus mendengar akan perkataan dari Bartimeus ini, Tuhan Yesus menyambutnya. Tuhan Yesus menerimanya dan mengatakan, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus yang diberikan kepada Bartimeus, di mana jubah sebagai seorang buta dan pengemis ini sudah diletakkan. Tuhan Yesus mengangkat keadaan Bartimeus yang tadinya hidupnya tidak berguna dan hidupnya dianggap kecil oleh orang lain. Ketika Tuhan Yesus sudah menolongnya, Bartimeus ini dipulihkan, ditopang dan diangkat untuk menjadi pribadi yang utuh, untuk menjadi pribadi yang dihargai. Dan sungguh Bartimeus beroleh kesembuhan, dia bisa melihat. Lalu apakah Bartimeus setelah disembuhkan lupa akan anugerah dan pertolongan Tuhan? Tidak. Bartimeus juga lalu melaksanakan apa yang sudah menjadi panggilannya. Sebagai orang yang sudah ditolong, sebagai orang yang sudah disembuhkan, sebagai orang yang sudah diangkat harkat dan martabatnya, lalu dia juga mewartakan akan karya dan kuasa Kristus dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar istilah Yunani eklesia. Eklesia, ada yang perso arti eklesia? Yo anak-anak pelajaran SMP, yuk yang SMP ingat arti dari kata eklesia? Ada yang berani maju? Eklesia? Kalau tanya ada hadiahnya enggak Pak? Ada, ayo yang SMP. Ayo. Enggak ada yang maju? Oh, enggak dapat hadiah loh. Ya. SMP yuk. Atau SMA boleh, SMA. Ayo. Tidak ada yang maju juga ya. Eklesia. Berangkat dari dua kata, eks dan kaleo. Eks itu keluar, sedangkan kaleo itu adalah dipanggil. Sebutan eklesia ini adalah sebutan untuk gereja. Di mana yang disebut gereja adalah setiap orang-orang yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Nah, kalau dikaitkan dengan makna eklesia, bahwa orang percaya itu adalah orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi kita itu orang-orang yang dipanggil dari dunia dalam artian dikhususkan oleh Tuhan. Ya, dikhususkan untuk apa? Untuk menerima anugerah dari Tuhan. Kira-kira senang enggak Bapak Ibu Saudara? Kita disebut dengan eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil untuk menerima anugerah Tuhan. Senang tidak Bapak Ibu? Senang. Karena kita dikhususkan, berbeda dengan orang-orang di dunia. Karena kita menjadi milik Kristus. Karena kita dipanggil untuk menerima anugerah, yakni anugerah pengampunan dosa dan keselamatan. Sehingga kalau istilah Jawa mengatakan sih rahmat tumumpang ing sih rahmat. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita ini sebagai orang yang sudah dipanggil, diteguhkan, dikhususkan dan dipilih menjadi milik Kristus dan memiliki hak yang istimewa, kita diajak untuk betul-betul memelihara, menjaga panggilan Tuhan ini untuk selamanya. Jangan
sesuatu yang dikatakan sebagai anugerah yang utama, anugerah yang besar dalam hidup kita ini lepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diajak untuk menjaga dan melihara, jangan sampai karena persoalan dunia, karena masalah yang ada di dunia ini, lalu orang tidak bisa menjaga lagi akan anugerah Tuhan yang sudah diberikan tersebut. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita menjaga anugerah Tuhan ini dalam hidup kita? Kita diajak untuk mau menyadari bahwa sebenarnya kita dipilih oleh Tuhan. Kita itu dikhususkan oleh Tuhan berangkat dari orang yang tidak berharga. Berangkat dari orang yang berdosa. Berangkat dari orang yang penuh dengan cacat dan celah. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Karena ketika Tuhan memanggil kita, kita merespon panggilan Tuhan. Akhirnya ketika kita merespon panggilan Tuhan, kita menjadi miliknya, yang diberikan anugerah yang besar itu. Kita direngkuh oleh Tuhan, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapapun kita itu berharga di hadapan Allah. Dan kita patut untuk dikasihi dan diberkatinya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan ini, kita sebagai anak-anaknya juga diajak untuk melanjutkan karyanya di tengah dunia ini, yakni juga untuk mau menerima, menopang, memulihkan setiap orang dalam kondisi mereka masing-masing. Mereka yang disisihkan, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang putus asa, mari kita terima, kita topang mereka, kita teguhkan mereka, sehingga mereka juga mengalami pemulihan dari setiap keadaannya. Kita pun sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah bukti peneguhan kita untuk menerima dan menjadi bagian dari karya Kristus Yesus. Mari bersama kita terima dengan ucapan syukur. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima. Sungguh-sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memberkati kami, bahwa kami ini adalah milik-Mu. Telah Engkau panggil, telah Engkau teguhkan, telah Engkau khususkan menjadi milik Kristus yang Tuhan beri anugerah, pengampunan dosa dan keselamatan. Juga Engkau memanggil kami untuk melanjutkan karya-Mu, melihat mereka, menerima mereka, menopang mereka yang dalam keadaan sakit, keadaan menderita, keadaan tersisih, dan lain sebagainya. Sehingga saudara kami juga diteguhkan dan dikuatkan hidupnya, melihat, memandang karya kasih Kristus dalam hidup mereka melalui kehidupan dan pelayanan kami. Selanjutnya Tuhan, kami akan menerima peneguhan-Mu, yakni menerima sakramen perjamuan. Engkau berkati, sehingga melalui sakramen perjamuan, sungguh-sungguh kami boleh menghayati akan kasih pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan yang diwartakan di dalam ibadah jemaat minggu yang lalu, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan, peringatan perjamuan sedunia yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti itu, membagikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Sabda Tuhan juga ditujukan kepada semua orang percaya sampai sekarang. Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya bahwa pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa sudah menerima anugerah pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita punya niat yang sungguh untuk mengucap syukur melalui ketaatan kepada Tuhan? Setiap kita yang memiliki kesaksian demikian diperkenankan ikut serta dalam sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus yang di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan tetap mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Untuk pelayanan anggur anak dilayani oleh Pak Yus dan Pak Intong. Yang selebihnya adalah anggur dewasa. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah yang mengusahakan. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Ada yang belum menerima pelayanan anggur perjamuan? Sekali lagi, ada yang belum menerima pelayanan anggur perjamuan? Ada lagi yang belum menerima pelayanan anggur perjamuan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita telah diperkenankan ikut serta dalam sakramen perjamuan. Mari bersama kita memuliakan nama Tuhan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita semua, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan putranya itu. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah saat ini, atas firman-Mu,
atas doa kami, atas puji-pujian kami. Demikian juga sakramen perjamuan kudus sebagai alat pemelihara iman dan percaya kami untuk meneguhkan kami hidup di dalam karya kasih Kristus. Selanjutnya kami akan akhiri ibadah kami ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh sampai dengan sukacita, penuh keselamatan untuk melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam kasih dan anugerah Kristus. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk membangun kehidupan bersyukur atas berkat Tuhan dan melanjutkan berkat itu dalam kehidupan bersama. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Semua Karena Cinta, dengan mengumpulkan persembahan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.